Salam jumpa kembali teman-teman semua, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Kali ini saya akan mencoba melakukan perjalanan, yaitu senja hari menuju waktu malam, yang mana saya ingin melakukan perjalanan, yaitu membuktikan bahwa di salah satu daerah yang merupakan yaitu wilayah Joglo, yang menurut berita atau informasi dari masyarakat bahwa tanjakan Joglo yang panjangnya kurang lebih sekitar 600 meter dengan banyak tanjakan, turunan dan tikungan. Di sana terdapat berita yang istilahnya mengandung mistis atau misteri, sebuah jalan apabila melewati waktu maghrib dan malam hari sering ada penampakan, merupakan jalan yang cukup angker atau jalan yang cukup ditakuti oleh warga setempat melewati jalur tersebut apabila sudah memasuki waktu malam hari, yaitu di atas jam 6 sore. Nah, untuk itu teman-teman, saya sekarang coba akan menuju ke lokasi tersebut, di mana yang dikatakan ada jalan atau tanjakan di wilayah Joglo yang menurut orang-orang cukup angker ya teman-teman. Saya akan coba menyelusuri ke sana untuk membuktikan misteri dan kemistisan jalan tersebut. Jalan tersebut cukup angker sehingga tidak ada satu orang pun warga setempat yang berani berjalan sendiri di malam hari melewati lokasi tersebut ya teman-teman. Sekarang saya coba dengan sendiri mengendarai kendaraan akan menuju ke arah sana. Mungkin perjalanannya masih memakan waktu setengah jam lagi dari tempat saya start sekarang. Lokasinya kurang lebih sekitar 25 km dari tempat saya berangkat sekarang ini teman-teman. Kita akan lihat benar atau tidaknya tanjakan tersebut merupakan ada sebuah tanjakan misteri yang dimana bila malam hari sering sekali terjadi penampakan atau keanehan-keanehan dari makhluk astral yang ada di lokasi jalan tersebut ya teman-teman. Kita akan buktikan ya, ikuti terus perjalanan saya. Saya akan menuju ke lokasi tersebut untuk melihat langsung dan membuktikan langsung kebenaran daripada kabar dan berita dari masyarakat bahwa ada tempat, yaitu jalan tanjakan yang merupakan banyak sekali gangguan-gangguan gaib, gangguan-gangguan dari makhluk astral apabila kita melewati pada waktu malam hari. Menurut informasinya banyak yang menemukan terkadang yaitu seekor monyet besar yang tiba-tiba menghadang jalan. Ada juga berita bahwa di tempat tersebut sering terjadi penampakan yaitu berupa pocong atau berupa makhluk-makhluk lain yang cukup menakutkan dan mengganggu bagi siapapun yang lewat pada jalan dan tanjakan di lokasi tersebut ya teman ya. Suasananya masih cukup terang. Karena cuaca cerah ya. Jadi matahari masih terlihat. Tapi menjelang malam
Masih sekitar 15 km lagi waktu yang akan kita datangi. Ke tempat yang kita datangi masih memakan jarak 15 km lagi dari sekarang, dengan waktu tempuh mungkin sekitar masih 30 menit lagi ya teman, apabila kita berkendara dengan kecepatan sedang ya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan dengan medan jalan. Kita naik turun bukit ya, ini bisa dilihat jalannya naik turun gunung ya, banyak daerah pegunungan ini teman ya. Daerah sini masih cukup ramai dengan masyarakat yang beraktivitas di sore hari menjelang malam. Cerita misteri yang menurut masyarakat setempat di lokasi tersebut, tanjakan tersebut, bila sudah melewati maghrib atau sudah memasuki waktu malam hari, memang banyak supir berita dari informasi, tepatnya dari supir truk atau supir angkutan yang karena waktunya kemalaman lewat jalan tersebut atau tanjakan tersebut, banyak yang mengalami gangguan mistis di lokasi tersebut, entah itu pencegatan dari makhluk gaib atau penampakan, atau bisa berupa seekor harimau, seekor monyet, atau berupa yaitu pocong putih dan lain-lainnya yang mungkin untuk menakut-nakuti masyarakat atau warga yang lewat di lokasi tersebut teman ya. Oke teman-teman, sekarang waktunya adalah pukul 6 sore ya. Tidak lama lagi pas maghrib atau setelah maghrib, saya akan tiba di sebuah lokasi tersebut yang mana dia katakan banyak ada gangguan-gangguan gaib, jalan yang termasuk jalan angker yang ditakuti oleh masyarakat atau warga-warga di sekitar tempat tersebut, dan banyak yang menemukan, baik warga dari luar pun, yang bila berjalan atau melewati dengan kendaraan pada malam hari ke lokasi tersebut sering menemukan penampakan dan gangguan-gangguan astral atau gaib ya teman-teman. Saya akan coba sekarang untuk menuju ke lokasi tersebut ya teman-teman. Lokasinya kurang lebih sekitar masih 15 km lagi ya. Mudah-mudahan saya pas datang ke lokasi tersebut pas habis maghrib ya, karena menurut berita waktu maghrib tersebutlah banyak yang pernah mengalami kejadian-kejadian aneh bila melewati jalan tersebut teman-teman. Lokasi jalannya yang akan kita datangi, tanjakan tersebut kurang lebih panjangnya sekitar 600 meter ya teman, dengan tikungan-tikungan tajam dan tanjakan, serta lokasi tersebut jauh dari perkampungan atau dari pemukiman
masyarakat atau warga sekitarnya. Yang ada di sekelilingnya adalah hutan-hutan dan bukit-bukit ya. Jadi jauh dari tempat pemukiman warga, sehingga memang bisa saja makhluk astral tersebut memang ada di tempat-tempat seperti itu ya teman. Tempat-tempat yang jarang sekali dijamah atau dihuni oleh manusia, sehingga mereka itu menjadi satu tempat lokasi untuk mereka bermain atau mengaktivitas makhluk astral. Saya ke lokasi tersebut sendiri ya ini teman-teman, mengendarai kendaraan. Saya akan coba datang sendiri ke lokasi tersebut untuk membuktikan kebenaran dari informasi yang ada. Lokasinya adalah namanya Tanjakan Joglo ya teman-teman. Tanjakan Joglo. Joglo. Entah apa artinya Joglo, saya pun tidak tahu. Nah, informasinya yaitu adanya di Joglo. Jalan menuju lokasi tersebut cukup lumayan rusak ya teman. Ini saya mengendarai kendaraan roda 4 dengan jalan yang banyak berlubang. Untuk saat ini masih di daerah perkampungan masih ramai karena baru masih jam 6 sore atau pukul 18 sore ya, menjelang maghrib. Ini adalah daerah pegunungan ya teman ya. Di daerah pegunungan, wilayah mau masuk lokasi wilayah Ciboleger, yang mana masih sekitar 15 kilo lagi lokasi jarak tempuh yang kita akan kunjungi. Meskipun pukul 18 atau jam teman, ini tidak lama lagi, tidak jauh lagi ya, kita akan sampai ke lokasi di mana ada jalan yang sangat banyak mistisnya ya, banyak gangguan mistis
ini ya bisa dilihat ya teman ya, jalannya pun sudah mulai cukup sepi waktu menjelang maghrib, tapi sudah tidak ada terlihat satupun aktivitas masyarakat, hanya ada kendaraan roda 2 mungkin yang masih ada lewat. Ini lokasi jalan yang akan kita datangi di mana tanjakan tersebut berada, yaitu kita tidak jauh lagi mungkin ya, kita akan sampai lihat temannya. Lokasinya pun cukup lumayan sunyi ya. Ini masih jauh dari sekitar lokasi pun ini sudah cukup sunyi ya. Lokasinya cukup sunyi ya teman. Ini masih belum sampai ke lokasi ya. Ini baru mau mendekati lokasi. Suasana maghrib menjelang malam ke lokasi yang akan kita tuju. Memang sudah lumayan sunyi ya teman ya. Ini adalah daerah perbukitan ya teman, daerah gunung perbukitan yang jauh sekali dari tempat pemukiman warga ya. Kurang lebih dari sini masih ada sekitar 2 atau 3 kilo baru kita akan menemukan pemukiman warga ya. Di lokasi ini pun memang sudah tampak terasa sunyi ya. Tapi kita akan terus ke tempat dimana yang diceritakan oleh orang bahwa sering terjadi penampakan makhluk halus ya. Ada teman ya, lokasi jalannya ini adalah daerah pegunungan, daerah perbukitan yang memang sunyi sekali ya. Hanya ada 1-2 yang lewat dari kendaraan roda 2. Bisa dilihat lokasinya ya teman ya. Ini kita sudah akan memasuki lokasi di mana tempat tersebut ya teman. Tapi masih jauh juga sih, belum sampai ke lokasi yang kita tuju, tapi tidak jauh lagi ya teman. Nah teman-teman, sekarang ini saya sudah mau masuk ke lokasi ya, kurang lebih 400 meter lagi ya. 400 meter lagi saya akan memasuki sebuah lokasi tempat yang dikatakan oleh orang-orang bahwa tempat tersebut adalah cukup banyak gangguan-gangguan mistisnya ya teman. Ini kita akan mulai menanjak ya teman. Waktu sekarang sudah lewat maghrib ya teman ya. Kita hampir pukul 18.40 ya. Tapi masih terang ya ini. Nah ini ada kendaraan pun ada mulai. Nah ini bisa dilihat teman ya. Ini salah satu lokasi di mana menurut informasi sering sekali terjadi yaitu gangguan-gangguan gaib ya teman. Coba kita akan jalan perlahan-lahan ya di tempat ini. Ini untuk warga sekitar sini tidak ada yang berani lewat ya, kecuali dia yang berkendara ya. Nah ini ada di depan kita ada mobil angkutan, mobil pedagang mungkin ya, pedagang keliling yang kemalaman ya lewat sini. Nah, tapi untuk warga mungkin yang sendirian mengendarai kendaraan roda 2 atau apa sudah tidak ada ya teman. Bisa lihat ya, lokasinya ini cukup sunyi. Tapi untuk saat ini masih belum saya bisa menemukan gangguan-gangguan yang diceritakan oleh warga ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat ya teman, jalannya cukup sunyi ya. Cuaca udah mulai masuk malam. Di sini menurut masyarakat sering menemukan penampakan-penampakan ya teman. Kita akan coba lihat ya teman. Ini lokasinya ya kawan-kawan semua. Ini lokasi yang
disebut oleh masyarakat bahwa tempat ini sering sekali terjadi penampakan kawan. Oke, tadi bisa dilihat ya teman-teman ya, saya untuk membuktikan bahwa saya berada di lokasi ini untuk membuktikan kebenaran bahwa tempat ini sering terjadi penampakan dan gangguan bila yang lewat pada malam hari atau setelah maghrib ya. Nah, ini bisa dilihat teman ya, dia hutan sekelilingnya ya teman ya, jauh dari pemukiman warga ya. Bisa dilihat lokasinya teman ya, memang cukup gelap, tapi selama ini belum ada penampakan yang berarti ya teman. Oke teman, kita lanjut lagi ya, kita selusuri lagi di mana kebenaran itu. Ternyata setelah saya lihat mereka belum ada ya yang menurut cerita-cerita masyarakat bahwa sering terjadi gangguan penampakan. Saya coba datangi langsung sendiri ini teman ya. Ternyata setelah kita datangi ke lokasi tersebut ya teman, sampai saat ini masih belum menemukan ya. Nah, ini baru kita 3 kilo belum menemukan perkampungan ini teman ya. Perkampungan yang sudah kita lewati tadi adalah tanjakan angker, jalan yang cukup banyak gangguan mistisnya ya. Sekarang saya sudah, ini adalah sebuah perkampungan, kita coba selusuri lagi terus daerah pegunungan ini, mungkin ada di satu tempat yang bisa menunjukkan. Nah, di lokasi ini juga teman-teman ya, cukup gelap ya, lihat ya. Terus susuri di daerah pegunungan ini teman ya, mungkin ada di satu titik lokasi di mana kita bisa menemukan penampakan yang tadi, di mana di daerah paling terangker, yaitu jalan yang sering terjadi penampakan mistis pun kita masih belum ya. Kita ini akan memasuki sebuah perkampungan terlebih dahulu.